Jumpa lagi sahabat-sahabatku bersama kami di Doa Kekuatanku. Hari ini Sabtu 11 September 2021, Pekan Biasa ke-23. Kita akan mendengarkan sapaan Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai dengan 49 dengan tema yang sangat menarik, gerak hidupku adalah cerminan imanku. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menyertai kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Datanglah ya Roh Ilahi, turunlah atas diri kami, agar kami menjadi orang bijak yang dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan hal-hal surgawi. Tolonglah kami untuk memahami ajaran Yesus Sang Putra yang akan kami dengarkan melalui Sang Penginjil hari ini, dan mampukanlah kami melaksanakan dalam hidup kami. Amin. Tuhan menyapa kita hari ini melalui Penginjil Lukas bab 6 ayat 43 sampai dengan 49. Pohon dan buahnya, dua macam dasar. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadanya dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Gerak hidupku adalah cerminan imanku. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, setiap detak langkah, setiap kata yang terucap dari mulut seseorang adalah cerminan pribadi orang itu. Orang akan semakin mengenal seseorang ketika mereka melihat bagaimana caranya menyapa, berbicara, ataupun bertindak. Entah perbuatan baik atau perbuatan tidak baik, orang sering sekali mengungkapkan kalimat ini.
dari mana asalnya, anak siapakah dia, dan lain sebagainya. Jika perbuatan itu baik, maka orang yang mengenalnya akan mengatakan ini, "Oh, tidak heran, karena orang tuanya baik, keluarganya baik, mereka orang baik." Tetapi, jika itu adalah hal yang tidak baik, orang yang mengenalnya akan mengungkapkan kalimat yang sama juga, tetapi dengan nada yang sinis. "Oh, itu mah tidak heran. Memang dari pohonnya seperti itu." Nah, para sahabatku, hidup kita itu ibarat pohon. Akan diketahui kualitas baik buruknya ketika menghasilkan buah. Buah mengartikan sikap dan perilaku seseorang. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Maka di sini menjadi penting peran kita untuk merawat pohon kehidupan kita agar menghasilkan buah yang baik. Sahabat-sahabatku, sebagai orang beriman, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita harus menempatkan Tuhan sebagai pupuk utama untuk merawat dan memberi kesuburan kepada pohon kehidupan kita. Gerak hidup kita adalah cerminan iman kita. Orang yang beriman teguh kepada Tuhan akan mencerminkan hidup yang baik dan bijak ketika berhadapan dengan tantangan. Seperti seorang yang membangun rumah, ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah atau banjir, rumah itu tidak akan goyah. Rumah iman kita akan kuat jika kita meletakkan dasarnya pada Kristus. Dia adalah dasar hidup kita, dasar hidup keluarga kita, dasar iman kita. Untuk itu, para sahabatku, mari selama masa pandemi ini dan dalam situasi apapun, tetaplah teguh beriman pada Tuhan. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak dan waktu karena situasi, walaupun keadaan kita kurang menguntungkan karena keadaan tertentu, tetapi tetaplah bersandar pada Yesus. Yakinlah bahwa kita semua akan tetap kokoh tak tergoyahkan, karena Kristus telah kita jadikan fondasi hidup kita. Tuhan memberkati. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua umat Katolik yang menjauhkan diri dari Tuhan. Semoga berkat kasih dan cinta-Mu mereka diantar kembali pada jalan yang benar ke dalam pangkuan gereja-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita sakit, penyakit apapun, mereka yang terpapar COVID, semoga mereka diberi rahmat kekuatan dan keteguhan iman, sehingga memampukan mereka untuk menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang telah kehilangan lapangan pekerjaan dan yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Semoga berkat kasih-Mu menghantar mereka untuk menemukan pekerjaan yang halal demi kebutuhan hidup keluarga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk sama saudara, kaum keluarga sahabat kenalan yang meminta doa dari kami dan yang sudah kami janjikan doa. Berkatilah mereka ya Tuhan, dan terlebih mereka yang sedang merindukan kehadiran anak di tengah keluarga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan pribadi
dan keluarga kami masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa dan pengharapan kita dengan doa Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.